Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, video kali ini menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian buku jurnal di tempat kalian praktik kerja industri di tahun ini. Oleh karena itu, silahkan Ananda perhatikan tata cara pengisian buku jurnal yang telah Ananda pegang. Selamat menyaksikan. Sekalian, silakan diperhatikan cara pengisian jurnal kegiatan peserta praktek kerja industri periode Januari 2022 sampai dengan April 2022. Di sini ada nama siswa atau peserta. Silakan diisi nama Anda masing-masing. Selanjutnya kelas 11. Kompetensi kalian, tentu kompetensi ini sama halnya dengan jurusan kalian. Contohnya TKJ, TKP, AKL atau perbankan. Sedangkan nama dunia usaha atau industri diisi apa nama tempat kalian prakerin. Contohnya di sini di Polda Riau. Silakan diisi ya, diketik atau ditulis dengan tangan. Selanjutnya alamat dunia usaha atau dunia industri, di mana alamat tempat Ananda prakerin. Kalau alamatnya di Jalan Sudirman, silahkan ditulis di Jalan Sudirman. Selanjutnya alamat tempat praktik. Nah, kalau masih di lingkungan perkantoran itu juga, maka tentunya alamatnya sama, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu pengisian identitas diri pada lembar awal jurnal kegiatan. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang dan juga ada tujuan. Silahkan Ananda baca sampai dengan tata tertib peserta praktek, dan ini tata tertib ini harus Ananda baca sampai selesai ya, karena di sini banyak peraturan-peraturan yang harus Ananda lakukan di tempat prakerin. Dan selanjutnya yang poin ke D di sini ada petunjuk pengisian jurnal. Nah, ini yang paling penting buat Anda sekalian. Yang pertama yaitu ada identitas dunia usaha dan dunia industri dan identitas siswa. Nah, di situ nanti lembaran selanjutnya ada format yang harus Ananda isi ya. Yang pertama itu format identitas dunia usaha dan industri. Yang kedua nama dunia usaha industri diisi lengkap ya, jenis badan usahanya ya, seperti misalnya PT, CV ataupun lembaga pemerintahan. Selanjutnya yang C bidang usaha. Contohnya di situ tentang apa ya? Industrinya tekstil atau bengkel atau tentang perabot atau kearsipan dan lain sebagainya. Dan nama pimpinan atau direktur, yaitu nama pembimbing, instruktur, tempat alamat Dudi, nomor telepon dan lain sebagainya harus diisi dengan lengkap. Yang kedua laporan kegiatan siswa. Nah, laporan kegiatan siswa ini pada kolom nomor 1 diisi nomor urut per hari. Nanti sama-sama kita lihat ya seperti apa cara pengisian laporan kegiatan siswa secara berkala. Itu berada di form yang kedua. Baik, selanjutnya yang ketiga ada presensi kehadiran pembimbingan di sekolah. Nah ya, itu nanti absen ketika kita bimbingan di sekolah. Biasanya kita lakukan setiap hari Sabtu. Nah, nanti ada kolomnya yang harus diisi. Dan yang keempat ada presensi kehadiran pembimbing di sekolah ya, masih sama, yaitu kehadiran ketika kalian datang ke sekolah. Dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke identitas dunia usaha, dunia industri. Yang pertama nama tempat kita magang atau disebut dengan dunia usaha, dunia industri ya. Contohnya tadi Bapak kasih contoh
itu di Bank Ria Kepri atau di bank apa, silahkan diisi. Nah, bidang usahanya atau jenis kegiatannya apa, mungkin lembaga keuangan. Alamatnya di mana? Mungkin alamatnya di Jalan Sudirman atau jalan apa ya, sesuai dengan tempat kalian prakerin. Nomor telepon kantor, nama pimpinan atau direkturnya silahkan dicari nanti, dan yang terakhir nama pembimbing atau instruktur yang ada di tempat kalian magang. Contohnya siapa nama pembimbing di tempat magang kalian? Ada satu atau ada dua? Kalau ada dua, silahkan dibuat dua. Kalau cuma satu, silahkan satu saja. Nah, selanjutnya yang kedua ada identitas siswa peserta atau ya identitas siswa yang sedang magang. Siswa yang sedang magang ya, nama lengkap diisi dengan sesuai namanya masing-masing ya. Silakan kalian Ananda isi nama lengkap ini. Dan selanjutnya nomor induk siswa atau nomor NIS, silakan Ananda isi nomor NIS ini sesuai dengan nomor NIS Ananda. Ananda boleh lihat di rapor ya nomor NIS-nya. Kelas silakan diisi kelas 11. Jurusan apa ya? Kalau seumpama jurusan TKJ, berarti yang Anda contreng itu jurusan akuntansi, jurusan OTKP, PKM ini dicontreng ya, atau digaris, dan TKJ dibiarkan. Oke. Tempat tanggal lahir, pastikan tempat tanggal lahir Anda sekalian ya. Tempatnya di mana, tanggal berapa, dan tahun berapa. Golongan darah, kalau Anda tahu, kalau seumpama golongan darah kalian A, berarti O-nya ini dicontreng. Nah, yang B dicontreng dan AB dicontreng. Sekolah SMK Perpajakan Riau, alamatnya di Jalan Pasir Putih atau Jalan Purnama, Dusun 3, Pencah Limbat, Pandau Jaya. Nah, di sini juga ada website kita, website sekolah. Dan selanjutnya nama orang tua atau wali. Ini Ananda wajib isi ya. Nama orang tua atau wali ini wajib diisi. Nah, nama orang tua, terus alamat orang tua di mana tinggalnya ya. Dan yang paling terpenting yaitu telepon orang tua. Anda tidak boleh membohongi atau mengada-ngada nomor telepon. Jadi nomor telepon ini khusus atau nomor telepon yang ada pada orang tua kita. Dan selanjutnya pembimbing dari dunia usaha, dunia industri, minta tanda tangan, tulis siapa namanya di sini, baru dikasih foto. Nah ya. Nah, ini keterangan diisi dengan huruf balok atau kapital, berarti huruf besar semua nanti di sini ya. Coret yang tidak perlu, foto berwarna dengan background merah, silahkan diisi di sini. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki pelaksanaan jam masuk, istirahat, dan pulang prakerin. Nah, maksud dari ini, di tempat Ananda magang atau prakerin itu masuknya jam berapa? Ini di hari Minggu. Biasanya di perkantoran kalau hari Minggu libur ya kan. Jadi di sini dikosongkan saja ya, hari Minggu libur. Hari Senin masuk kantor jam berapa? Contohnya jam 8 ya, 08.00 WIB ya. Sampai jam berapa nanti? Nah, ya. Hari Senin masuk jam 8.00, jam istirahatnya mungkin jam 12 ya. Terus jam pulangnya jam berapa? Soalnya jam pulangnya jam 5 atau jam 4 sore ya. Itu di jam masuk dan jam istirahat. Selanjutnya di hari Senin begitu juga. Hari Senin jam berapa di kantor itu jam masuknya, jam istirahatnya jam berapa, jam pulangnya juga jam berapa. Jadi contoh di hari Senin masuk jam 7 ternyata. Karena biasanya ada upacara, jadi datangnya lebih cepat. Istirahat mungkin jam 11 ya. Silahkan dibuat jam 11, jam pulangnya jam berapa. Mungkin pulangnya lebih cepat jam 3 atau jam 4. Sampai diisi pada hari Jumat. Nah, hari Sabtu ini kita mengadakan kegiatan bimbingan ke sekolah. Jadi Ananda setiap hari Sabtu datang ke sekolah. Mulai masuk jam 7, pulang jam 12. Baik Ananda, Bapak rasa sudah paham. Kita lanjutkan di catatan, apabila ada yang penting boleh Ananda catat di sini. Nah,
ditandatangani oleh pembimbing Dudi atau pembimbing di tempat kalian magang. Ya, di sini juga ada pimpinan Dudinya. Oke. Nah, sekarang di sini laporan kegiatan siswa secara berkala. Nah, ini cara pengisiannya ya. Cara pengisiannya sudah kita terangkan juga. Hari pertama contoh nomor 1, hari pertama hari apa kita diterjunkan? Contoh di sini pada hari Senin ya, tanggal 10 contohnya. Hari Senin tanggal 10 mulai pukul 7 ya. Contoh kita buat contoh ya. Di sini contohnya seperti hari Senin ya. Hari Senin mungkin tanggal 10 bulan 1 tahun 2022 mulai pukul ya 07.00 sampai pukul berapa? Seumpama sampai pukul 10.00. Kegiatannya apa di sini? Kita buat contohnya, kegiatannya pengantaran siswa prakerin. Oke. Nah, para pembimbing ini boleh dilakukan mungkin per bulan, sebulan sekali di paraf, atau mungkin per hari. Takutnya nanti kalau setiap hari minta paraf, pembimbing kita sedang sibuk ya kurang enak. Jadi biar penuh dulu ini satu halaman ini baru minta paraf. Begitu juga kedua, seumpama di sini nomor 2 hari apa di sini ya, hari Selasa contohnya ya, hari Selasa tanggal 11 bulan 2 tahun 2022 mulai pukul mungkin 08.00 sampai pukul, kita buat di sini 14.00 ya. Apa kegiatan kita? Contohnya kalau di jurusan TKJ mungkin di sini pekerjaan kita melakukan pemasangan jaringan. Oke. Melakukan pemasangan jaringan. Oke. Itu dilakukan pada pukul 8 sampai 14 ya. Kalau seumpama nih sampai jam 14 beda kegiatan lagi ya, kita buat di sini. Nah, dari pukul 14.00 sampai 16.00 mungkin di sini kalian tugasnya perawatan jaringan ya, atau maintenance jaringan. Nah, mungkin beda ya. Jadi kegiatan ini diisi apabila apa kegiatan kalian di hari itu, maka dibuat mulai jam berapa, selesai jam berapa, dan kegiatannya apa. Nah, ini laporan ini harus Ananda isi ya sampai Ananda selesai melaksanakan prakerin. Ya, itulah tadi cara pengisian laporan kegiatan siswa secara berkala. Nah, dan ini sama ya, sama seperti tadi. Lanjutan ya, format lanjutan masih sama, ini format lanjutan ini masih sama sampai kita selesai magang kurang lebih 4 bulan ya. Jadi sampai selesai magang kurang lebih 4 bulan kita magang. Nah, ini masih sama, bisa Anda tengok, ini masih sama lampirannya. Nah, sekarang kita memasuki yang format kita masuk ke format absen. Nah, ya, masuk ke absensi kehadiran pembimbing ya di Dudi.
absensi kehadiran Ananda di tempat magang. Nah, contoh, ini Bapak kasih contoh ya. Contohnya di sini kita hadir pada tanggal 1. Tanggal 1 Januari ya. Tanggal 1 Januari berarti di sini kita checklist atau kita tanda silang ya. 1 Januari kita hadir ya. Ini tanggal 1, perhatikan ini tanggal, berarti tanggal 1. Kalau ini minggu ya, ini minggu pertama. Nah, minggu pertama itu kan biasanya dilakukan 7 hari sesuai kalender. Tapi kalau kerja biasanya 5 sampai 6 hari ya. Jadi tanggal 1 minggu pertama bulan Januari itu kita hadir. Silang sini. Begitu juga sekarang tanggal 2 masih minggu pertama kan? Berarti kita silang. Nah, tanggal 3 minggu pertama kita silang, tanggal 4 ya kita hadir, kita silang ya, tanggal 5 kita silang hadir. Nah, biasanya tanggal 6 kan libur, hari tanggal merah ya, hari Minggu atau hari Sabtu kita kan ke sekolah. Nah, di tanggal 8 ternyata tanggal 8 ini sudah minggu kedua nak. Nah, sudah minggu kedua, berarti di sini tanggal 8 kita buat di sini silang tanggal 8. Tanggal 9 juga minggu kedua, tanggal ke-10 minggu kedua, tanggal 11 minggu kedua. Nah, ternyata di tanggal 15 kita sudah masuk minggu ketiga. Nah, berarti ini minggu ketiga, tanggal 15 kita silang di sini. Tanggal 16 masih minggu ketiga ya. Sampai seterusnya tanggal nih 30. Tanggal 29. Nah, tanggal 29 ternyata seumpama kita langsung ada dalam 1 bulan mungkin ada 5 minggu. Jadi kita buat di sini. Tanggal 30 silang, tanggal 31 kita silang. Nah, itu cara pengisian absensi. Ya, baik. Ada sekalian, sampai seterusnya seperti itu diisi. Dan jangan lupa di sini ada nama peserta. Nah, seumpama di sini namanya Fajar, maka dibuatlah nama kalian Fajar di sini. Ya. Nah, masih sama absensi. Dan ini lembar bimbingan dengan pembimbing prakerin di sekolah. Nah, di sini diisi nak. Yang pertama itu nomor, ya. Sama di sini nomor 1. Tanggal berapa kita bimbingan? Mungkin tanggal 7 contohnya. Tanggal 7 bulan 1 2022. Nah, uraian kegiatannya apa? Contohnya di sini pembimbing kita memberikan motivasi ya, motivasi kerja ya, bagaimana pembimbing kita memberikan motivasi. Nah, setelah ada selesai bimbingan kurang lebih 3-2 jam, maka para pembimbing di sini dibuat pembimbing sekolah ya. Begitu juga minggu selanjutnya, contoh di minggu yang akan datang ya, kegiatannya di sini. Contohnya pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan. Nah, jadi begitu juga seterusnya tanggal berapa? Contohnya di sini tanggal 15 bulan 1 2022. Nah, ya. Jadi buat Anda sekalian, untuk pengisian lembar bimbingan dengan pembimbing prakerin di sekolah itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing kalian yang ada di sekolah mengenai motivasi atau buat laporan dan lain sebagainya, itu dicatat di sini. Ya, jangan lupa ini tanggalnya dicatat. Nah, ya. Cukup jelas Anda, ini masih sama lembar bimbingan di sekolah ya. Nah, ini masih sama lembaran bimbing di sekolah. Nah, sampai di situ dulu Anda sekalian, tata cara pengisian jurnal untuk kegiatan prakerin Anda sekalian di tempat Iduka. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Anda dapat melakukan kegiatan pengisian buku jurnal ini dengan baik, dan tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.